Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Nage Holders dimanapun berada. Semoga rezekinya berkelimpahan, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kenapa banyak orang yang gagal ya di luar sana? Sebenarnya yang membuat orang itu gagal adalah salah satunya yaitu tidak fokus, teman-teman. Jadi gini, setiap orang memiliki impian ya. Impian itu adalah tujuan dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi contoh misalkan kita ingin mendapatkan atau ingin kebebasan finansial atau kebebasan waktu ya. Nah, tapi banyak kita yang gagal berhenti sebelum kita betul-betul mencapai yang namanya kebebasan finansial. Nah, ini permasalahannya adalah salah satunya tidak fokus, teman-teman. Tidak fokus dalam kita mencapai tujuan kita. Ada banyak teman-teman kita di luar sana yang mereka tidak fokus, akhirnya mereka untuk menentukan sebuah tujuan atau menentukan sebuah impian, mereka melakukan bermacam-macam cara ya, atau kalau kita bilang itu eh, jalan, ada jalan yang mereka pilih. Mungkin misalkan kalau kita mau ke Jakarta gitu ya, mungkin ada 2 jalan atau 3 jalan yang harus kita lewati karena kita tujuannya sama ke Jakarta gitu. Nah, tapi karena kita tidak fokus pada satu jalan, akhirnya kita membelah jalan itu ya. Ada yang jalan A, jalan B, dan jalan C misalkan. Nah, teman-teman, kenapa kita tidak atau kenapa kita sulit mencapai tujuan kita? Karena kita membelah atau membagi jalan kita ya. Sebagai contoh, kita memiliki tubuh satu gitu, tapi kita ingin melakukan 2 arah tujuan gitu ya. 2 arah tujuan itu kan tidak mungkin, teman-teman. Ya, tidak mungkin kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi ketika kita misalkan memiliki 2 bisnis atau lebih dari satu bisnis gitu ya, kita pertama harus kita eh, kualifikasikan dulu bisnis yang kita jalankan, walaupun tujuannya sama untuk mencapai kebebasan finansial gitu ya. Tapi kita harus melihat dulu eh, bisnis ini relevan tidak, cocok tidak, sesuai tidak dengan apa yang kita harapkan. Apakah dia bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita lebih cepat gitu ya. Nah, banyak orang yang memilih beberapa jalan gitu ya, dan dia berharap bisa melakukannya secara bersamaan. Itu tidak mungkin, teman-teman. Ya, kita contohkan ya diri kita ini, kita cuma satu ya yang ingin melakukan 2 perjalanan sekaligus, gimana cara ngebaginya, ya kan? Nah, misalkan yang satu kita mau ke Jakarta, yang satu kita mau ke Yogyakarta, walaupun tujuannya sama-sama untuk mencapai kebebasan finansial. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, artinya kita harus mengklasifikasikan, kita harus membuat sebuah tolak ukur ya, mana yang kira-kira bisa mencapai tujuan kita lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memilih cara yang tepat untuk kita mencapai tujuan tadi. Yaitu misalkan kalau kita berjalan, apakah itu bisa mencapai tujuan kita lebih cepat, atau kita harus berlari, atau kita harus menggunakan kendaraan gitu ya. Nah, kemudian ketika kita memikir bahwa kita harus menumpangi kendaraan, atau kalau kita berbisnis berarti bisnis itulah kendaraan kita ya. Kalau kita berinvestasi, investasi itulah kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Maka kita juga harus memilih kendaraan yang benar-benar membuat kita nyaman, kendaraan yang benar-benar membuat kita merasa aman gitu ya. Nah, sehingga kita tahu nih, oh kendaraan apa yang harus aku tumpangin. Misalkan contoh, saya dari Kalimantan Timur ke Jakarta, saya kan nggak mungkin bisa naik, misalkan saya memilih harus naik mobil gitu ya. Tapi saya harus berapa lama saya menempuh perjalanan saya untuk sampai ke Jakarta. Nah, tapi kalau misalkan saya memilih, oh saya harus naik pesawat gitu ya. Nah, berarti
saya bisa lebih cepat gitu. Artinya saya bisa lebih berlari gitu ya. Sehingga yang tadinya saya menghabiskan waktu mungkin 2-3 hari di perjalanan untuk sampai di Jakarta, tapi dengan saya naik pesawat gitu ya, saya bisa menempuhnya dalam waktu misalkan 3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, kemudian tentu saja jenis kendaraannya juga harus bisa membuat kita nyaman dan merasa aman gitu ya. Karena apapun itu kan dalam setiap aktivitas kita pasti ada yang namanya resiko gitu ya. Tapi resiko yang seperti apa yang bisa kita terima gitu. Nah, walaupun misalkan contoh saya naik pesawat, ya pesawat itu resikonya besar, tapi saya tahu, oh ini secara keamanannya, secara kecepatan untuk mencapai tujuan saya tahu pesawat itu aman gitu ya. Nah, walaupun resikonya sama ya, kalau pesawat jatuh misalkan ya pastinya kita mungkin mengalami kematian dan sebagainya. Tapi karena kita merasa yakin bahwa kita bisa mencapai tujuan kita tadi, kita sudah tidak peduli dengan risiko yang kita hadapi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana untuk kita mencapai tujuan kita, mencapai impian kita, mencapai kebebasan finansial kita. Selain daripada fokus pada satu jalan ya, kita harus memilih tadi ya, memilih jalan yang mana yang membuat kita bisa lebih cepat, yang mungkin membuat kita lebih cepat ya. Nah, sehingga kita kalaupun kita memikirkan jalan lain, tapi itu yang kita jadikan sampingan, bukan jadi prioritas utama kita. Nah, prioritas utama kita adalah satu jalan yang tadi bisa mencapai tujuan kita lebih cepat. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menentukan target ya. Jadi contoh kalau misalkan saya nih pengen pensiun di usia 45 tahun gitu ya. Nah, berarti saya harus punya target dong bagaimana caranya saya bisa pensiun di usia 45 tahun. Oleh sebab itulah saya harus kejar, saya harus tahu pesawat yang mana atau kendaraan yang mana yang saya tumpangin untuk bisa di usia 45 tahun itu saya bisa mencapai target saya bisa mencapai impian saya bisa mencapai tujuan saya. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga kita benar-benar bisa memutuskan mana yang akan kita pilih, jalan apa yang akan kita tempuh, bagaimana cara kita melakukannya. Di situ kita bisa membuat planning dan sebagainya ya, atau kita merencanakan segala sesuatunya dari sekarang untuk bisa mencapai tujuan kita di masa depan, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau orang-orang yang nggak punya tujuan, nggak punya impian, nggak tahu jalan yang mana harus dia pilih, dia nggak berani memutuskan jalan mana yang harus dia lakukan, kemudian dia nggak punya target untuk mencapai impiannya, ya sudah teman-teman, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pasrah saja kalau demikian ya kan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mulai hari ini tentukan impian Anda, tentukan tujuan Anda, pilih jalan yang tepat menurut Anda, kemudian fokus, tentukan target Anda, berapa lama Anda bisa mencapainya. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Semangat terus Naga Holders Indonesia, perbanyak aset Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi di video sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana kita memiliki sebuah tujuan ya, atau impian. Impian itu adalah tujuan kita. Kalau kita ingin bebas secara finansial, bebas secara waktu, itulah impian kita semua ya, yang kita harapkan. Nggak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Nah, dan tadi di video sebelumnya juga saya menyampaikan bagaimana kita memilih kendaraan yang tepat, kemudian bagaimana kita fokus untuk mencapai tujuan kita, dan kita harus menentukan target dari tujuan kita tadi ya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita lebih cepat dan kemudian kita menentukan targetnya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, saya ingin membuat sebuah analogi seperti ini. Teman-teman, ketika teman-teman misalkan berjalan pada suatu tempat, contoh katakanlah seperti ke Jakarta, tujuannya adalah Jakarta gitu ya. Nah,
tapi teman-teman belum pernah tahu atau belum pernah ke Jakarta gitu ya. Tentu saja teman-teman bingung kan. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa sampai ke tujuan kita tadi? Atau bagaimana caranya kita sampai pada impian kita tadi? Tentunya mungkin kita bisa dengan cara bertanya ya teman-teman, atau belajar, mencari informasi, menggali informasi. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa saya sampai ke Jakarta? Bagaimana caranya saya bisa sampai ke Jakarta? Nah, banyak orang di luar sana teman-teman, ketika mereka ingin mencapai tujuan mereka, mereka ingin mencapai impian mereka, mereka ingin mencapai mewujudkan impian mereka, tapi mereka bertanya kepada orang yang tidak tepat. Bertanya kepada orang yang justru kadang-kadang menyesatkan teman-teman. Nah, ini juga hati-hati ya kita teman-teman. Ketika kita memilih mentor, kita memilih coach, atau kita mungkin ingin bertanya kepada orang-orang yang kita tidak tahu, atau dia sebenarnya sok tahu, tapi ternyata menunjukkan arah jalan yang keliru, yang menyesatkan kita. Yang seharusnya kita bisa mencapai lebih cepat, bisa saja dia kasih jalan lain yang membuat kita tidak tercapai pada tujuan kita, atau menyesatkan kita, atau malah justru memperlambat tujuan kita. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen sukses, bertanyalah kepada orang yang sukses. Kalau teman-teman ingin berhasil, bertanyalah kepada orang yang berhasil. Jangan bertanya pada orang-orang yang tidak tepat, yang justru menyesatkan teman-teman semua. Yang sebenarnya mereka belum tentu tahu, yang sebenarnya mungkin mereka merasa sok tahu, atau mereka memang berharap kita tersesat. Nah, jadi hati-hati teman-teman ketika kita bergaul, kita memilih teman, kepada siapa kita berteman, apakah orang ini benar-benar tulus menunjukkan kepada kita jalan kesuksesan, jalan untuk mencapai tujuan kita, jalan untuk mencapai impian kita. Nah, tapi ketika kita sudah tahu, oh ini benar, dia menyampaikan sesuatu yang benar, maka ikutilah petunjuk yang sudah dia berikan. Kalau kita coba-coba menentang, jangan harap kita bisa mencapai tujuan kita. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Semoga kita di Nagaya semakin sejahtera bersama Nagaya. Amin ya rabbal alamin.